Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Tibun Nabawi. Masih pembahasan tentang basol atau bawang merah. Kalau orang Jawa bilang brambang. Oke. Nah, termasuk di sini juga ini bawang bombay ya. Ini pembahasan tentang bawang merah. Adapun manfaat-manfaatnya sudah kita bahas di video sebelumnya, 2 video sebelumnya, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang efek samping atau segi mudorotnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi bawang merah ya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke kitab Tibun Nabawinya. Kemarin kita sudah bahas salah satu manfaatnya adalah ini ya. Jadi termasuk bawang merah itu bisa mengobati gigitan anjing, namun bukan anjing gila. Jadi bukan anjing yang menyebabkan rabies. Nah, itu caranya dengan saripatinya diambil airnya, dicampur garam dan sadap. Nah, sadap ini kita coba perlihatkan gambarnya ya. Untuk sadap ini gambarnya seperti ini. Oke. Kalau orang Indonesia mungkin bisa menyebutnya dengan ini, buah rui ya. Ya, gambarnya seperti ini ya. Ini tumbuh di Timur Tengah sana. Nah, ini fungsinya untuk mematikan bau menyengatnya bawang merah tersebut ya. Ini daun sadap. Nah, seperti ini. Oke. Oke, kita kembali ke kitab Tibun Nabawinya. Termasuk efek samping yang ditimbulkan kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak bawang merah adalah fa'innahu yurisus saqiqah. Nah, ini amma dororuhu fa'innahu yurisus saqiqah. Jadi efek negatif dari bawang merah itu pertama bisa mewariskan migrain ya. Migrain itu ya sejenis sakit kepala ya, sakit kepala sebelah. Itu yang pertama, kalau terlalu banyak mengkonsumsi bawang merah. Yang kedua, wayusab diurroksa. Ini juga bisa membuat kepala pusing kalau terlalu banyak dikonsumsi. Yang ketiga adalah wayuwallidu aryahan, menimbulkan bau-bau yang tidak sedap ya.
Atau wayuwal itu aryahan, ini aryahan bermakna angin di dalam tubuh, atau istilahnya membuat masuk angin kalau terlalu banyak makan bawang merah ya. Yang keempat, wayut limul basor, ini efek yang kurang baik ya, bisa membuat pandangan itu gelap, tidak bisa cerah itu ya, tidak bisa cerah. Itu yang keempat. Adapun yang kelima adalah wakasrotu aklihi turisun nisyan. Jadi banyak mengonsumsi bawang merah itu bisa menimbulkan seseorang jadi pelupa ya, menjadi pelupa. Nisyan ini suka lupa, banyak lupanya ya. Tuh berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, wayuf sidul aklah, merusak akal. Jadi merusak akal ini juga bahaya ya. Kalau merusak akal ini sesuatu yang bahaya, orangnya ya tidak bisa mikir, tidak bisa mikir cermat ya, serudak-seruduk. Walaupun tidak separah kalau minum arak, ini merusak akal atau otak. Kemudian yang ketujuh, wa yughayyiru raihatal fam wan nahkah. Jadi bisa mengubah bau mulut, dan ya nahkah itu ya bau mulut sama. Jadi baunya ndak enak lah, bau mulutnya ndak enak. Okay. Terus rangkaiannya adalah wayu dil jalis wal malaikah. Berhubung bau mulutnya ndak enak, itu nanti juga berpengaruh dengan keringat juga ya, sehingga teman duduk itu merasa ndak nyaman dengan bau mulutnya. Nah, juga termasuk para malaikat juga ndak nyaman dengan bau mulutnya. Lah karena inilah Rasulullah itu melarang orang yang habis makan bawang merah untuk masuk ke dalam masjid. Masjid ini adalah tempat umum dan selayaknya kita menghindari bau-bau yang tidak sedap, karena bisa mengganggu orang lain, juga mengganggu malaikat. Jadi sifatnya malaikat itu dengan bau-bau yang tidak sedap itu pilih menyingkir ya, sama dengan sifatnya manusia. Jadi ada bau bawang putih maupun bawang merah, ada bau kentut, mohon maaf ya, bau kentut, terus ada bau pesing, itu malaikat juga tidak suka. Sebagaimana manusia juga tidak suka dengan itu ya. Wa ima tatuhu tabkhon tadhabu bihadihil mudarrat min. Tapi bau yang tidak sedap itu tadi itu bisa dihilangkan dengan dimasak. Jadi ima tatuhu, dimatikannya bau yang tidak sedap, tabkhon dengan cara dimasak. Dengan cara dimasak hilang. Nah, di samping itu juga bisa menghilangkan sifat-sifat yang buruk dari bawang merah tersebut ya. Jadi hal-hal yang menjadi efek samping bawang merah itu bisa dihilangkan kalau bawang merahnya dimasak. Kalau dimasak sudah aman ya, insya Allah bahaya-bahaya yang sudah disebutkan di atas itu bisa dihindari. Wafi sunan, dan di dalam kitab-kitab sunan ya,
kitab-kitab sunan itu ada penjelasan annahu sallallahu alaihi wasallam amaro akilahu wa akilas saum an yumi tahuma tabqon. Jadi Rasulullah juga menjelaskan, memerintahkan barang siapa yang memakan basol, bawang merah, dan memakan bawang putih, bahasa Arabnya tum, ya, agar mematikan baunya, termasuk mematikan efek-efek negatif dari keduanya, dari bawang merah maupun bawang putih, dengan cara tobkon. Tobkon itu dimasak, direbus ya. Itu alternatif pertama, direbus. Wa yudhibu raihatahu madhu wa syadab alaih ya. Kemudian ada alternatif berikutnya, bau bawang merah juga bisa dihilangkan dengan mengunyah daun sadap ya, mengunyah daun sadap. Daun sadap ya seperti yang sudah kita lihat tadi, beginilah daunnya ya. Ini untuk menetralisir bau bawang merah itu ya. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Bawang merah sudah, terus terong sudah di video sebelumnya, telur juga sudah, buser anak kurma, balak, kurma muda, semangka juga sudah. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tamer. Tamer itu kurma yang dewasa ya. Jadi untuk anak kurma, untuk kurma muda sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Dan yang kita bahas besok, ini kurma al-aliyah. Jadi kurma yang berasal dari tanah aliyah Madinah ya, atau yang sering disebut dengan kurma ajwah ya. Jadi di Madinah itu ada ajwah, ada linah ya. Jadi kurma Madinah yang berasal dari Madinah ada dua jenis, yaitu ajwah dan linah. Kalau linah itu disebutkan di dalam Al-Quran, ma qata'tum min linnatin aw taraktumuha qa'imah ala usuliha. Jadi linah itu jenis kurma tapi bukan ajwah yang tumbuh di Madinah ya. Kalau ajwah, nah nanti insya Allah di video berikutnya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.